Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Museum Batik Kota Pekalongan. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Lia Hikmatul Maula. Teman-teman bisa panggil saya Lia. Saya yang akan menemani perjalanan teman-teman selama berada di Museum Batik Kota Pekalongan. Jadi, apabila teman-teman terdapat kesulitan atau pertanyaan, teman-teman bisa langsung memberitahu saya. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman yang telah menggunakan jasa tour guide di Museum Batik Kota Pekalongan ini. Selama berada di museum, harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke teman-teman, di ruang utama ini merupakan tempat di mana ada peralatan batik. Nah, ini namanya kain mori atau kain batik. Nah, ini yang saya pegang kain Paris. Sebelahnya kain primitif. Ini kain selendang, kain kaos, kain viskos, kain dobi, dan yang terakhir kain sutra. Silahkan teman-teman jika ingin memegang kainnya. Nah, kain primitif ini biasanya sering digunakan untuk membuat batik karena kainnya mudah untuk menyerap warna. Sedangkan yang sutra sulit untuk menyerap warna. Setelah kita melihat kain, kita akan melihat malam. Malam juga digunakan untuk proses pembuatan batik. Nah, teman-teman bisa dicermati, kalau ini namanya malam cap, malam tulis, dan malam mopok yang digunakan untuk proses pewarnaan. Bisa dilihat teman-teman secara detailnya. Menuju ke canting, canting terdapat ukuran 0 sampai 7. Kalau canting ini canting khusus untuk membuat motif titik-titik. Kalau canting yang besar ini, canting untuk tahap pewarnaan batik. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk membatik adalah alat cap. Teman-teman bisa dicermati alatnya, dan di sebelah kanan teman-teman juga terdapat alat untuk mengecap juga. Perbedaannya adalah yang ini dapat digunakan hanya 1-3 kali pemakaian saja, kalau itu dapat digunakan untuk terus-menerus. Kita menuju ke kuas batik teman-teman. Bisa dilihat berbagai macam kuas batik. Kalau orang Pekalongan pada tahap ini menyebutkan sebagai tahap nyolet. Menuju pewarna alami, ini merupakan pewarna alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sedangkan di sebelahnya pewarna dari bahan kimia. Teman-teman bisa lihat, pewarna alami ini berasal dari tumbuh-tumbuhan dan menghasilkan warna soft. Sedangkan pewarna kimia menghasilkan warna cerah dan bisa dibilang kurang tahan lama dibanding pewarna alami. Selanjutnya, bahwa macam-macam batik, terdapat batik cap dan batik tulis teman-teman. Nah, yang saya pegang ini merupakan batik cap. Teman-teman bisa dilihat jika ingin mengetahui tentang batiknya. Sebelah batik cap ada batik tulis. Dan di sebelahnya lagi terdapat batik printing, teman-teman. Batik printing ini bukan merupakan dari bagian macam-macam batik, karena ketika keluar dari mesin sudah langsung terdapat motifnya. Baik teman-teman, jadi sekilas sejarah tentang Museum Batik di Pekalongan ini adalah bahwa bangunan Museum Batik ini dahulunya merupakan tempat kolonial Belanda, di mana tempat ini merupakan kantor keuangan yang bertanggung jawab atas 7 pabrik gula di residensi Pekalongan. Pada tanggal 12 Juli 2006, Museum Batik ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bertepatan dengan perayaan Hari Koperasi Nasional ke-59. Museum Batik ini memiliki luas lahan 40 meter dan telah mendapatkan sertifikat pengakuan UNESCO atas batik Indonesia sebagai warisan dari budaya. Di ruang pertama ini teman-teman, kita mempunyai sebuah tema, yaitu Bangkitlah Batik Indonesia. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Ini merupakan motif Sido Mulyo. Sido artinya jadi, Mulyo artinya langgeng. Maksudnya diartikan selalu bersama. Jadi motif batik ini biasa digunakan untuk adat pengantin pada bagian acara sakral. Motif batik yang kedua ini berasal dari Yogyakarta teman-teman. Ciri-ciri batik Yogyakarta adalah berlatar belakang warna putih. Sedangkan batik Sido Mulyo ini dari Solo berlatar belakang gelap. Nah, kalau ini batik Sido Asih teman-teman, ini juga digunakan sebagai acara pernikahan yang artinya Sido jadi,
asih kasih sayang. Ini juga merupakan batik dari Yogyakarta dan di sebelahnya terdapat motif batik Sleeping Beauty. Batik selanjutnya batik Cinderella yang menggambarkan seorang sosok wanita cantik. Teman-teman bisa lihat di deskripsi tentang motif, jenis kain, panjang kain, dan dari mana asal batik ini. Nah, kalau batik bukat ini berasal dari Pekalongan. Kedua macam motif ini biasa digunakan oleh noni-noni Belanda pada zaman dahulu, teman-teman. Selanjutnya batik motif ayam, teman-teman. Sambil bisa dilihat, kok nggak ada gambar ayamnya? Tidak ada gambar ayamnya, karena orang yang membuat motif batik ini bersiasat bahwa motif hewan tidak bisa digunakan untuk pakaian manusia. Hal ini karena derajat manusia lebih tinggi daripada derajat hewan. Namun agar bisa dipakai oleh manusia, orang yang membuat motif ini memisahkan antara kepala dengan badan ayam. Batik selanjutnya adalah motif jelamprang. Ini merupakan batik tertua di kota Pekalongan. Batik ini dijuluki sebagai batik motif pagi dan sore hari, teman-teman. Dilihat dari kombinasinya dua warna, karena orang zaman dahulu jika atas digunakan di pagi hari, yang motif bawah bisa digunakan di sore hari, ataupun sebaliknya, teman-teman. Sama halnya batik ini digunakan sebagai pagi boleh, sore hari boleh, atau batik pagi dan sore hari. Oke teman-teman, kita akan menuju ke ruang pamer kedua. Ayo teman-teman. Sekarang kita berada di ruang pamer kedua, di mana ruang pamer kedua merupakan tempat batik Nusantara. Bisa dilihat ini merupakan batik ornamen dari Papua. Selanjutnya ada batik dari Sulawesi Utara. Ini batik asli dari Kalimantan Timur dan batik Ramayana dari Bali. Selanjutnya batik lurik dari Lampung. Ini teman-teman batiknya. Sambil dicermati teman-teman. Nah, selanjutnya di sebelah kanan saya terdapat motif batik dari Pekalongan. Sedangkan motif batik Pekalongan ini dikelilingi oleh motif-motif dari Indonesia. Batik-batik yang berada di sini merupakan batik-batik sumbangan. Sambil bisa dilihat berbagai macam motif batiknya, teman-teman. Nah, motif batik yang hijau ini berasal dari Riau. Selanjutnya ada batik grebek besi. Dan di sebelah kanannya ada batik Megamendung. Kita lanjut ke batik selanjutnya. Bisa dilihat teman-teman motifnya. Teman-teman apakah sudah biasa melihat wayang ini? Nah, ini merupakan batik wayang cepot, teman-teman. Nah, selanjutnya bisa dilihat teman-teman, di dalam batiknya terdapat motif merak. Nah, ini namanya batik motif merak, teman-teman. Selanjutnya ada batik motif kupu-kupu. Nah, di gambar batik ini terdapat kupu-kupu yang berwarna-warni. Oke teman-teman, kita lanjutkan melihat batik pohon raya. Nah, batik ini bernuansa tumbuh-tumbuhan dedaunan. Dan kita lanjutkan batik terakhir di ruang ini, yaitu batik Samping Sekar dan batik Garuda. Nah, setiap tahunnya di ruang ini terdapat pergantian batik. Batik-batik di ruang ini merupakan batik-batik sumbangan dari berbagai mancanegara maupun tokoh Republik Indonesia. Kita lanjutkan ke ruang selanjutnya. Mari teman-teman silahkan masuk. Teman-teman masih semangat? Masih. Saya senang sekali jika teman-teman masih semangat. Nah, kita berada di ruang ketiga, di mana ruang ketiga ini menyajikan koleksi batik dari berbagai daerah di Indonesia yang mempunyai gaya yang beragam. Nah, di ruang ketiga ini terdapat berbagai macam batik kontemporer, teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa melihat berbagai koleksi batiknya. Nah, ini ada batik motif angsa, dan selanjutnya ada batik dari Solo. Nah, ini yang menarik teman-teman. Ini merupakan batik motif koki yang berada di air dengan latar belakang menggunakan motif batik kawung. Batik ini batik 2 dimensi, teman-teman. Ini merupakan batik 3 negara. Yang warna coklat berasal dari daerah Solo, yang warna biru berasal dari daerah Pekalongan, dan yang berwarna merah berasal dari daerah Lasem.
Nah, apabila dijual bisa sangat mahal teman-teman. Harganya bisa mencapai 1 miliar. Oke, selanjutnya teman-teman, kita menuju perjalanan melihat berbagai macam batik kontemporer teman-teman. Nah, ini ada batik motif terang bulan teman-teman. Ini merupakan batik dengan corak berwarna cerah. Dan selanjutnya ada motif batik terang bulan dengan corak yang berwarna gelap. Ini motifnya sama dengan yang tadi. Batik yang berada di sebelah kanan saya, sebelahnya lagi dan berada di sekeliling teman-teman merupakan batik pagi dan sore hari. Seperti yang sudah saya paparkan bahwa orang zaman dahulu menyebutnya batik pagi dan sore hari teman-teman. Nah, ini merupakan batik jelamprang lagi. Jadi, batik jelamprang mempunyai berbagai macam motif yang terbuat dari kain tenun ikat. Menuju ke yang selanjutnya. Ini sangat menarik teman-teman. Bisa dilihat bahwa motif-motif batik yang berada di sini merupakan batik-batik yang menggambarkan masyarakat Pekalongan pada zaman dahulu. Nah, bisa dilihat ada sebuah gambar peperangan yang mengisahkan pada masyarakat dahulu terdapat peperangan dan aktivitas-aktivitas lainnya. Menuju ke batik selanjutnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman mungkin sudah hafal ini namanya batik buketan yang biasa dipakai orang-orang pada zaman dahulu waktu pagi dan sore hari. Di Museum Kota Batik Pekalongan ini tidak hanya terdapat berbagai pameran batik, tetapi juga terdapat perpustakaan. Sekarang kita menuju ke perpustakaan. Museum Batik Kota Pekalongan terdapat ruang perpustakaan yang digunakan oleh para wisatawan untuk membaca ataupun mencari berbagai literatur buku. Sekarang kita menuju ke ruang workshop teman-teman. Nah, di ruang ini teman-teman akan belajar bagaimana cara membatik. Jadi teman-teman bisa memilih batik cap atau batik tulis. Sambil memilih berbagai motif yang akan digunakan, teman-teman ingin membuat batik cap atau batik tulis? Batik tulis. Apabila menggunakan motif yang sama, tidak apa-apa. Saya contohkan teman-teman, setelah alat cap diangkat dari malam yang mencair, ditiriskan terlebih dahulu. Ditekan, dan sebelum diangkat, kain mori dipegang terlebih dahulu. Tujuannya adalah ketika alat cap diangkat, kain mori tidak menempel pada alat yang digunakan untuk mengecap. Nanti teman-teman bisa praktek satu persatu mengikuti apa yang saya contohkan. Setelah teman-teman belajar membatik, kita berada di pintu akhir. Terdapat kuali besar yang digunakan untuk proses pembuatan batik. Oke teman-teman, saya berharap perjalanan kita berkesan dan memberikan pengalaman baru bagi teman-teman. Atas nama Museum Batik Kota Pekalongan Tour, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman telah menggunakan jasa kami dan atas kunjungan teman-teman berada di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sehat selalu, sampai jumpa di tour selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.